Shalom semua, apa kabarnya nih hari ini? So pasti luar biasa kan? Nah kembali lagi nih sama aku. Kemarin kita ketemu via Zoom, nih sekarang kita ketemu via YouTube. Tapi jangan sedih, kalian bisa nih chat di kolom chat. Kalian lebih suka ketemu aku di YouTube, di Zoom atau secara langsung? Kalau misalnya kalian lebih suka ketemu aku di Zoom, nanti kita akan kembali lagi ke Zoom. Kalau kalian lebih suka lewat YouTube, oke, kita nextnya akan pakai YouTube kembali. Kalau kalian lebih suka ketemu aku secara langsung, kita akan atur jadwal meet up kita, oke? Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa tema hari ini? Apa sih maksudnya si para pelayan ini, para pengurus ini ngasih tema ini? Kalian nggak tahu kan? So, pasti nggak tahu lah, aku juga nggak tahu sebenarnya. Oke, sebelum memulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, kita akan lagu pujian bersuka dalam Tuhan. Nah, teman-teman boleh sambil joget kiri kanan. Hari ini pujian ini sekali lagi. Hari ini dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Oke, kalian udah pada semangat kan? Ya walaupun aku nggak bisa ngelihat kalian gimana sih semangatnya kalian, gimana sih keringetan kalian, gerakan tadi. Tapi aku percaya pasti kalian udah semangat sekarang kan? Oke, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan doa. Kita akan berdoa, siapkan hati dan pikiran kalian. Kita bisa dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Tuhan kami masih bisa berkumpul Tuhan, walaupun secara online. Kami tetap masih bisa berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau berkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di anak-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin.
Oke, teman-teman tahu nggak sih tema hari itu apa sih? Apa sih yang dikasih pengurus buat tema hari ini? Kalian bisa baca nih di bawah sini, ya kan? Cuman kalian bisa baca, aku nggak bisa baca. Jadi kalian baca ya di situ. Temanya adalah batas kekhawatiran. Aduh, apa sih nih batas kekhawatiran? Berarti kita tuh sebenarnya setiap kekhawatiran kita pasti berarti kita punya batasnya dong. Tapi kan kita nggak bisa loh ngebatasin kekhawatiran kita, ya kan? Oke, nggak perlu lagi berlama-lama, nggak perlu berbasa-basi lagi. Kita angkat lagu pujian, tak berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Kau tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanmu, kau menuntun ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan datang. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mukjizat akan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kareta. Shalom semua. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami masih Tuhan beri kesempatan hidup, masih Tuhan berikan kesempatan sehat, masih Tuhan beri kesempatan untuk dapat bersuka cita, bersekutu bersama-sama dalam media yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami tidak mau waktu yang ada ini menjadi suatu yang sia-sia. Kami mau undang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa pesan Tuhan malam hari ini pada kami hari ini, masing-masing di tempat ini atau di rumah kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, perlengkapi juga hamba yang penuh dengan kekurangan, kiranya Tuhan yang memberikan kemampuan, pertolongan, serta hikmat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, shalom semua. Teman-teman boleh jawab dari rumah. Gitu ya.
Shalom. Nah, teman-teman, ibadah pemuda kita Sabtu ini via YouTube ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita. Semoga kita tetap bisa fokus mendengarkan apa pesan Tuhan hari ini di rumah kita masing-masing. Pengurus kasih ke saya, tema firman hari ini adalah, udah disebutin tadi sama MC ya, batas kekhawatiran. Waduh, bahas tentang kekhawatiran. Siapa orang yang gak pernah khawatir? Tapi sebelum kita ngebahas tentang apa yang mau kita bahas, saya akan bacakan dulu nats khotbah kita Sabtu ini. Teman-teman siapin Alkitabnya. Kita buka di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan bacakan untuk teman-teman semua. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai atau akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, sebab hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita mau bicara tentang hal kekhawatiran. Hal kekhawatiran. Dalam proses perekaman ini, ada teman-teman multimedia di sini, kurang lebih ada teman multimedia, ada pemusik, ada MC, kurang lebih ada ya 6 juta jiwa, 6 orang ya. Jadi aku mau coba tanya sama teman-teman multimedia, karena aku nggak bisa tanya sama teman-teman di YouTube, aku tanya sama teman-teman di sini. Siapa yang pernah bebas dari rasa khawatir? Yang nggak pernah khawatir boleh tunjuk tangan. Nggak ada teman-teman. Teman-teman YouTube, ada yang pernah bebas dari rasa khawatir? Nggak kelihatan. Jadi yang mewakili mereka aja. Jadi teman-teman di sini bilang nggak ada. Jadi semua orang atau rata-rata sebagian besar orang pernah mengalami yang namanya rasa khawatir. Jadi pernah ya, semua orang pernah merasakan rasa khawatir. Nah, hari ini itu yang mau kita bahas. Dari kata khawatir, kita mau bedah satu-satu dulu. Kita mau tahu sih, apa sih sebenarnya pengertian dari khawatir? Coba teman-teman YouTube nggak bisa lihat ya, aku mau tanya siapa. Aku mau tanya sama yang baju hitam, masker hitam. Eng.
baju hitam, masker hitam. Menurut Anda, apakah definisi khawatir? Oh, ntar. Pernah khawatir nggak? Oke, kata dia pernah, guys. Oke, kalau misalnya pernah, apa sebenarnya pengertian khawatir menurut versi Mr. S? Oke, menurut dia, menurut Mr. S, khawatir itu ketika tidak ada pegangan karena tidak ada sesuatu yang pasti. Weis, ini benar-benar jawaban mahasiswa. Kalau menurut MC kita deh, dari sini aja, dari situ aja. MC kita pernah khawatir? Pernah. Pengertian khawatir menurut MC? Ada lagi? Khawatir itu takut. Jadi kalau kita gabungin ya, khawatir itu takut, khawatir itu tidak ada pegangan, khawatir itu tidak ada kepastian. Ya, memang tiga hal ini adalah hal-hal yang membuat kita sering menjadi khawatir. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir itu adalah takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang tidak pasti. Itu menurut KBBI. Nah, kalau menurut nats kita hari ini, khawatir adalah jeng. Kita buka di ayat 25. Kata Tuhan. Oh ya, sebelumnya gini. Sebelumnya aku mau ngasih tahu bahwa Matius 6 ayat 25 sama 34 yang judulnya tentang hal kekhawatiran adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Jadi ini langsung perkataan Tuhan Yesus sendiri, bukan perkataan yang lain-lain. Ini langsung Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dia khotbah di bukit. Jadi ini Tuhan Yesus yang ngomong. Di ayat 25 Tuhan bilang apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Janganlah khawatir. Artinya khawatir adalah sebuah larangan. Coba bilang sama dirinya sendiri, pegang dadanya. Khawatir adalah sebuah larangan. Kurang-kurangin khawatir. Karena khawatir ternyata sebuah larangan. Larangan dari siapa? Dari Tuhan langsung. Kenapa Tuhan larang? Kenapa Tuhan larang kita khawatir? Kalau misalnya kita perhatikan ya, dari ayat 25 sampai ayat 34, sampai 3 kali Tuhan bilang jangan khawatir. Hati-hati ya, kalau mama kita di rumah udah ngelarang sampai 3 kali, itu artinya kita agak bebal, maaf. Artinya apa yang mau diingatkan mama kita adalah suatu hal yang penting. Kalau udah sampai 3 kali. Kita bisa lihat di ayat 25, jangan khawatir. Terus kita bisa lihat juga di ayat berapa? Di ayat 34 juga dibilang, sebab itu janganlah kamu khawatir. Pokoknya Tuhan Yesus sampai 3 kali bilang jangan khawatir. Artinya bukan sekali 2 kali lagi, udah 3 kali. Jadi khawatir adalah sebuah larangan langsung yang Tuhan Yesus ingin bilang malam hari ini sama kita. Ya, terus habis itu khawatir itu juga adalah bentuk ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Teman-teman, enak gak sih jadi orang yang gak dipercayai? Enggak, serius. Enggak enak banget jadi orang yang tidak pernah dipercayai. Contoh, ini gak usah ditiru ya. Contoh ini hal-hal yang paling sering lah aku dengar. Contohnya gini, gue mau cerita dong sama elu. Tapi jangan cerita-cerita ya yang mau gue ceritain ke elu. Bener ya, jangan cerita. Terus kata temennya, iya gue gak cerita. Bener lo gak cerita?
Iya, gue gak cerita. Enggak lah, gak jadi, gue gak mau cerita sama lo. Ih, ngeselin gak sih? Ngeselin ya. Gara-gara itu orang mungkin bisa tersinggung, bisa berantem. Karena apa? Karena dia gak percaya mau cerita sama temennya. Teman-teman gini ya, Tuhan juga gitu. Tuhan tersinggung kalau kita gak percaya sama dia. Khawatir itu sama dengan tidak percaya. Khawatir sama dengan tidak percaya. Jadi kalau misalnya kita lagi khawatir berarti kita lagi gak percaya sama pemeliharaan Tuhan. Dan kalau misalnya kita udah gak percaya sama Tuhan, hati-hati, Tuhan bisa tersinggung sama kita. Sepele sih, sering juga kita lakuin, tapi ternyata itu nyakitin hati Tuhan. Ingat, khawatir sama dengan tidak percaya. Dan Tuhan sedih, bahkan Tuhan bisa tersinggung kalau anak-anaknya gak percaya sama dia. Kalau bukan sama Tuhan, lo mau percaya sama siapa lagi? Masih ada yang bisa kasih lebih besar daripada apa yang Tuhan kasih. Masih ada yang bisa dipercayai selain Tuhan. Gak ada. Jadi teman-teman, khawatir sama dengan tidak percaya. Tidak percaya sama siapa? Ya tidak percaya sama Tuhan. Tidak percaya sama Tuhan, tidak percaya pemeliharaan Tuhan, tidak percaya kuasa Tuhan, tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Jadi buat kita teman-teman, jangan khawatir, karena khawatir adalah bentuk ketidakpercayaan kita sama Tuhan. Tapi kenapa sih banyak orang-orang yang tetap khawatir? Kenapa walaupun misalnya nih, gue takut lo gak lulus, udah jangan takut, udah jangan takut. Sering kita itu dengar orang ngasih nasihat sama kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah. Tapi tetap aja tuh, kita setiap hari ada aja rasa takut, ada aja rasa gelisah. Kenapa sih kira-kira kita masih, kenapa kita masih ada rasa khawatir? Kalau menurut abang bermasker biru, bang, kira-kira mengapa sih kita khawatir? Karena ada kecemasan. Menurut abang berjaket abu-abu, kenapa khawatir? Karena ada yang dipikirkan terlalu berlebihan. Ya, benar ya, jawaban abang bermasker biru, jawaban abang yang berjaket abu-abu itu benar semua. Kenapa kita masih khawatir? Karena memang ada hal-hal yang gak bisa kita jangkau, ada hal-hal yang mungkin masih dicemaskan, dipikirkan. Ada hal-hal yang kita lebih fokus terus ke sana, sampai lupa bahwa kita juga harus fokus ke lain-lain. Jadi mengapa kita masih khawatir? Karena kita sudah lebih fokus terhadap masalah, terhadap sesuatu hal dibandingkan dengan Tuhan itu sendiri. Karena ada masalah, kita lebih fokus ke masalah. Kita lupa nih, kalau ternyata masih ada Tuhan loh. Kita harus percaya ya, kalau Tuhan itu bukan dongeng. Kita harus percaya kalau Tuhan itu bukan dongeng di Alkitab, no. Tuhan itu bukan hanya di sini. Teman-teman, kita harus percaya kalau Tuhan itu hidup. Tuhan itu hidup. Kalau kita nggak percaya Tuhan itu hidup, selamat datang di dalam dunia kekhawatiran. Saya mau bilang, kalau kita masih percaya kalau Tuhan itu nggak ada, kalau kita nggak percaya kalau Tuhan hidup, aku mau bilang selamat datang di dalam dunia kekhawatiran. Satu-satunya cara melawan kekhawatiran adalah menyadari bahwa Tuhan itu hidup. Itu dulu kunci satu-satunya. Menyadari bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu bukan dongeng, Tuhan itu bukan hanya kata-kata di dalam Alkitab. Jadi kita harus satu frekuensi dulu.
Percuma kita bahas tentang kekhawatiran kalau kita nggak pernah ada, kalau kita nggak percaya kalau Tuhan itu ada. Percuma. Jadi kita harus satu frekuensi dulu, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup. Walaupun nggak kelihatan di depan mata kepala kita, Tuhan itu ada di hati kita. Tuhan itu ada di pikiran kita, Tuhan itu ada di mana-mana. Kalau kata Nikita, Tuhan hanyalah sejauh doa. Tuhan itu ada. Kita harus satu frekuensi dulu ya. Nah, tadi kenapa kita khawatir? Karena kita masih fokus terhadap masalah dibandingkan kuasa dan kehadiran Tuhan. Dulu, oke, Kak, lo sih enak ngomong di situ khawatir. Pasti kakak juga nggak pernah khawatir kan? Jangan salah. Saya juga orang yang pernah khawatir dan mungkin masih khawatir. Karena ada hal-hal yang tidak bisa saya jangkau, yang hanya bisa dijangkau oleh Tuhan. Desember 2020, saya terkonfirmasi terkena COVID-19. Ya, jadi saya khawatir, jelas saya khawatir. Saya khawatir, saya takut, saya gelisah. Saya nangis 2 hari 2 malam. Mungkin saya berhenti nangis itu cuma pada saat tidur sama makan. Saya takut, saya khawatir. Banyak ini yang saya khawatirin. Wah, ketika dibilang ini hasilnya, wah lah. Yang saya khawatirkan langsung orang-orang di rumah saya. Mereka tertular enggak ya? Yang saya khawatirkan adalah saya dijauhin orang. Yang saya khawatirkan adalah nasib saya sama seperti orang-orang yang di dalam TV. Yang selama ini saya tonton dari bulan Maret sampai bulan Desember. Terlalu banyak yang saya pikirkan. Tapi yang saya pikirkan hanya tentang COVID. Hanya tentang masalah yang saya alami. Muncullah ketakutan, muncullah kekhawatiran, muncullah kegelisahan. Akhirnya apa? Kata Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam, yuk baca sama-sama ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Aku nangis, aku takut, aku gelisah, aku gak bisa tidur, ternyata gak jadi bikin aku sembuh dari COVID. Sama sekali enggak. Kalau misalnya aku takut waktu kena COVID, ketakutan kita apa nih? Takut gak lulus. Kalau kamu cuma takut doang, nggak ada aksi yang kita lakukan, nggak menambah sehasta apapun dari jalan hidup kita, kata firman Tuhan. Jadi ternyata nggak ada gunanya terlalu fokus terhadap masalah, terlalu takut terhadap masalah, nggak ada gunanya, malah nambah-nambahin beban. Kalau menurut medis nih ya, kekhawatiran itu banyak efeknya. Salah satu efeknya bisa buat gelisah, bisa buat imun turun, bisa buat nggak bisa tidur, bisa buat darah jadi tinggi, bisa buat jadi serangan jantung. Itu dari segi medis. Kalau versi rohani nih ya, versi holy. Hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah apa katanya? Keringkan tulang. Artinya, kenapa sih kita masih khawatir? Karena kita lebih fokus terhadap masalah, kita lebih fokus terhadap apa yang kita khawatirkan, dibandingkan apa yang masih bisa kita lakukan, dibandingkan ternyata masih ada Tuhan loh. Jadi teman-teman, ketika kita misalnya diliputi dari rasa khawatir, stop berpikir terlalu dalam. Toh yang kita pikirkan, toh yang kita takutkan belum tentu terjadi. Puji Tuhan, orang-orang di rumahku tidak tertular. Puji Tuhan mereka hasil swabnya negatif. Walaupun mereka tetap aku suruh isolasi di rumah. Akhirnya si Ade nggak bisa ikut Natal,
orang tua nggak bisa ikut Natalan kemana-mana gitu kan. Tapi puji Tuhan ternyata tidak tertular. Puji Tuhan tidak dijauhi teman-teman. Teman-teman PNB masih mau merangkul, teman-teman PNB masih mau bersehelo. Jadi ternyata apa-apa gitu yang kita khawatirkan, apa-apa yang terlalu kita takutkan, ternyata belum tentu terjadi. Jadi jangan terlalu capek-capek memikirkan yang belum tentu terjadi. Malah ngabis-ngabisin tenaga pikiran. Jadi teman-teman buat kita jangan terlalu fokus. Pikirkan apa yang masih bisa dikerjakan. Dan percaya masih ada Tuhan. Ilustrasi lagi deh. Sebuah mobil itu ada kaca spion. Ya. Jadi kalau misalnya orang naik mobil, itu nggak bisa hanya fokus ke depan. Dia juga kadang-kadang harus ngelihat nih ke spion. Dia harus ngelihat tuh ke spion. Artinya apa? Kalau misalnya kita punya masalah atau menghadapi sesuatu, jangan terlalu fokus. Pikiran kita juga perlu diistirahatkan terhadap hal-hal yang lebih positif atau lebih membangunkan semangat, yang lebih menguatkan kamu untuk bisa melakukan sesuatu tapi nggak stuck di situ aja. Gitu ya teman-teman. Nah, terus habis itu kenapa kita khawatir dan bagaimana sih kita bisa menangani rasa khawatir kita? Teman-teman gini, kabar buruknya adalah setelah dari sini, setelah nih dari ibadah YouTube ini, bukan berarti kita jadi orang yang bebas dari rasa khawatir. Itu kabar buruknya. Maaf ya, kalau aku harus kasih tahu kabar buruk. Kabar buruknya itu, pulang dari sini, belum tentu kita jadi orang yang bebas dari rasa khawatir. Tapi kabar baiknya apa? Kabar baiknya, hari ini kita mau dikasih tahu Tuhan. Hal-hal apa yang harus kita pikirkan ketika ada rasa khawatir, kita bisa menang nih menghadapinya. Kenapa aku bisa menang dari rasa takutku melawan COVID? Kenapa aku bisa sembuh? Kenapa hasil swabku bisa negatif lagi? Terus ketakutan-ketakutan ketika menjadi banyaklah pokoknya di masa-masa lalu, misalnya ketakutan ditinggal orang tua, ketakutan tidak lulus misalnya di perguruan tinggi negeri, aduh gua nggak kerja nih kayaknya, aduh gua gimana ini. Banyak ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran di masa lalu ternyata dihapusin Tuhan, dihempaskan Tuhan, diganti dengan keberhasilan-keberhasilan, diganti dengan jawaban-jawaban, diganti dengan hal-hal yang positif. Aku percaya kalau misalnya Tuhan baik sama aku, Tuhan juga pasti baik sama kita semua. Cuman kebaikan Tuhan beda-beda aja, karena masalah hidup orang juga kan beda-beda. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Coba kita lihat di ayat di ayat 26. Teman-teman, kita baca. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Teman-teman, kalau tadi aku udah ngasih kabar buruk, sekarang aku mau ngasih kabar baik. Kata Tuhan Yesus, kamu lebih berharga daripada burung-burung di udara. Kalau burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, apalagi kamu, apalagi aku. Jadi percayalah bahwa hidup kita itu dipelihara oleh Tuhan. Kabar baik yang pertama adalah kita lebih berharga daripada burung-burung di udara. Hidup kita dipelihara Tuhan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Terus kabar baik yang kedua adalah ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada
dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Lihat, kata Tuhan, bunga-bunga yang indah itu, yang di luar sana, yang hari ini tumbuh, besok bisa layu, ternyata kita lebih indah. Ternyata Tuhan lebih lagi mendandani kita daripada mendandani bunga-bunga yang indah di luar sana. Jadi buat kita yang masih suka insecure, buat kita yang masih terlalu ribet memikirkan penampilan, buat kita yang suka minderan, aduh gua gemuk banget, aduh gua kurus banget, aduh gua jerawatan, aduh gua hitam banget, aduh gua kayak gini banget, kayak gitu banget. Teman-teman, hari ini Tuhan mau bilang kamu lebih indah daripada bunga-bunga seindah apapun di dunia ini. Kamu indah, kamu berharga. Jadi stop buat kita berpikir bahwa kita adalah orang yang tidak berharga. Buat Tuhan kita adalah orang berharga. Sekarang tinggal bagaimana kita memperlakukan diri kita menjadi orang yang berharga. Mungkin kita yang selama ini ngebuat diri kita nggak berharga. Contoh, pergi kemana-mana nggak pakai helm. Itu contoh kalau kita nggak buat diri kita berharga. Tuhan udah ciptain kepala jadi kepala yang berharga, tapi kita nggak hargain. Akhirnya kalau misalnya jatuh, jadi lebih parah cedera kepalanya. Contoh, Tuhan udah kasih kita badan yang bersih, badan yang wangi, badan yang bagus lah. Tapi kita jarang mandi. Tuhan udah kasih kita bagus-bagus tapi gak kita rawat. Jadi kadang ya, Tuhan udah kasih kita berharga, Tuhan udah kita kasih kita bagus, tapi kita gak rawat, kita gak pergunakan, kita gak pakai sesuatu yang berharga itu untuk lebih berharga lagi. Jadi teman-teman, hari ini kabar baiknya adalah kita dipelihara Tuhan lebih daripada burung-burung di udara, lebih daripada bunga-bunga di luar sana. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Oh, berarti gini ya Kak, berarti nggak usah khawatir, kita dipelihara. Oh ya udah, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah ngelakuin apa-apa. Ingat nggak perkataan Tuhan? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Teman-teman, setelah kita merasa diri kita berharga, setelah kita percaya diri kita dipelihara Tuhan, langkah selanjutnya adalah lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jadi kata kunci yang pertama melawan kekhawatiran adalah percaya. Percaya kalau Tuhan itu ada, percaya kalau Tuhan itu baik, percaya kalau Tuhan itu pelihara hidupmu, percaya kalau Tuhan itu pasti tolong kamu, percaya Tuhan itu baik sama kamu. Pertama kata kuncinya adalah percaya. Setelah percaya, kita nggak akan lagi terlalu fokus sama masalah. Sekarang fokusnya dibagi jadi dua nih. Kadang masih takut sih, tapi udahlah percaya aja lah kalau Tuhan tolong. Aduh takut loh, tapi percaya aja lah masih Tuhan tolong. Gitu. Jadi kata kunci yang pertama adalah percaya dulu. Kita harus satu frekuensi dulu. Kalau kita percaya Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada, Tuhan itu pasti tolong. Dan Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan tolong dia, Tuhan pasti tolong aku. Setelah kata kunci percaya, kata kunci yang kedua adalah kerjakan bagianmu. Kerjakan bagian kita, kerjakan bagianmu, maka Tuhan akan kerjakan bagian dia. Bagian dia adalah bagian yang gak bisa kita kerjain. Jadi kalau misalnya memang gak bisa kita jangkau, gak bisa kita kerjakan, ya sudah. Gak usah terlalu ngoyo, gak usah terlalu terus kau pikirkan. Yang penting kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Contoh, waktu kena COVID, ada hal-hal yang memang yang harus aku lakukan.
Enggak melulu aku terus berdoa, enggak melulu aku terus nangis, enggak melulu aku harus percaya saja. Ada langkah selanjutnya setelah aku percaya. Oh, gue percaya ini pasti lewat. Oh, gue percaya Tuhan pasti sembuhin. Aku percaya orang itu bisa sembuh, berarti aku juga harus bisa sembuh. Nah, setelah percaya itu apa sih yang harus aku lakuin? Satu, aku harus makan. Walaupun mual, walaupun mau muntah tiap mau makan, tapi aku harus makan. Itulah bentuk dari aksi. Tadi kan habis dari percaya, langkah selanjutnya adalah kerjakan bagianmu. Bagianku adalah itu, makan walaupun mual, berjemur, harus bahagia supaya imunnya naik. Dokter kasih obat harus aku minum. Jadi memang ada hal-hal, ada bagian-bagian yang memang menjadi bagian kita yang harus kita kerjain. Bukan berarti Tuhan bilang jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, terus kita nggak ngelakuin apa-apa. Salah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi setelah percaya, langkah kedua adalah lakukan bagianmu, kerjakan bagianmu. Contoh nih, misalnya ada orang yang habis putus cinta, galau, nangis. Teman-teman, jangan merasa orang yang paling lemah ya ketika nangis. Kalau menurut aku sih, sesuai dengan pengalaman-pengalaman hidup, nangis itu adalah suatu momen yang memang harus kita lewatin. Kalau aku, tapi kalau misalnya buat orang-orang yang memang di luar sana, yang memang enggak juga sih, enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menurut aku nangis itu adalah memang suatu step yang memang harus dilewatin. Terus setelah kita ngelewatinnya baru kita bisa tahu bahwa kita nggak bisa lama-lama di sini, kita harus bangkit. Ya, jadi contoh putus cinta nih. Oh, berarti Tuhan ini gitu banget sih sama aku, gini nangis. Kalau kita nangis doang mah bukan Tuhan yang nggak mau nolong, tapi kita yang nggak mau ditolong. Ada hal-hal yang masih bisa kita kerjain. Contoh, alihkan kesedihanmu dengan ngapain, kembangin hobi, kembangin bakat, atau pergi ke tempat orang-orang yang lebih menyedihkan, supaya kamu tahu masalah kamu nggak terlalu berat, masalah kamu nggak terlalu besar dibandingkan orang-orang di luar sana. Pokoknya alihkan kesedihan kita, alihkan hal-hal yang membuat kita sedih, membuat kita khawatir terhadap hal-hal yang lebih positif. Kekhawatiran apa lagi nih? Kekhawatiran misalnya banyak lah ya pokoknya. Pokoknya kerjakan bagian kita dan percayalah Tuhan akan kerjakan bagian dia. Dan terakhir, percayalah teman-teman, sekalipun kita sering khawatir, sekalipun kita sering buat Tuhan sedih, sekalipun kita sering buat Tuhan tersinggung dengan ketidakpercayaan kita sama dia, tapi Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan selalu ada buat kita. Terakhir, di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selain percaya dan mengerjakan bagian kita, lalu Tuhan akan kerjakan bagian dia, kita juga perlu jaga hidup. Kita perlu jaga hidup supaya Tuhan juga bisa tolong kita. Ada satu firman yang pernah aku dengar dari khotbah, katanya gini, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang atau bukan telinga Tuhan yang kurang tajam, tapi kadang yang memisahkan itu semua adalah dosa-dosa kita. Jadi bukannya Tuhan gak mau ngelepasin kita dari kekhawatiran, bukannya Tuhan gak mau ngelepasin kita dari masalah, tapi kadang mungkin ada dosa-dosa yang masih kita pegang, yang kadang Tuhan mau nolong agak susah. Jadi teman-teman, berhenti khawatir, tetap percaya, kerjakan bagianmu, dan tetaplah hidup di dalam Tuhan. Maka Tuhan pasti 100% akan berkarya penuh dalam hidup kita. Menolong kita, menjaga kita, dan memelihara kita. Sekarang mari kita tutup di dalam doa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk hikmat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami mengerti apa pesan Tuhan buat kami malam hari ini. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk bisa mengurangi atau melepaskan diri kami dari rasa kekhawatiran yang berlebihan atau dari rasa khawatir dalam hidup kami. Apapun Tuhan, hari-hari ini yang sedang kami khawatirkan, bantu kami untuk lebih mempercayai Tuhan dibandingkan fokus atau terlalu serius memikirkan kekhawatiran kami. Teman-teman boleh berdoa, mendoakan apa yang saat ini sedang dikhawatirkan. Mari kita serahkan semua sama Tuhan, kita minta Tuhan tolong kuatkan kita minta Tuhan supaya memberikan jalan keluar, kekuatan, serta pertolongan. Diberikan waktu. Ya Tuhan, inilah seruan-seruan kekhawatiran kami. Mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa kami jangkau. Mungkin ada di antara kami yang sudah patah semangat. Mungkin ada di antara kami yang sudah tidak lagi mengandalkan atau tidak lagi mengingat Tuhan. Karena kami fokus terhadap kekhawatiran kami dan bahkan kami meminta pertolongan di luar dari Tuhan. Atau mencari pertolongan pada kekuatan sendiri. Kami mohon ampun dan kami saat ini ingin memohon kekuatan dari Roh Kudus, menguatkan kami untuk bebas dari rasa khawatir, atau Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan untuk boleh mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bersukacita, berkemenangan, dan juga Tuhan yang boleh menguatkan kami dalam setiap pergumulan dan permasalahan kami. Terima kasih untuk momen hari ini, terima kasih untuk sharing firman hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih buat Kak Reta, buat firman yang udah disampaikan buat kita. Jadi dari yang aku dapat nih, jadi kita tuh jangan khawatir, karena kita tuh punya Tuhan. Jadi ya walaupun emang sebenarnya wajar-wajar aja sih kita khawatir, tapi jangan sampai kekhawatiran kita jadi ganggu pemikiran kita, ganggu kegiatan kita. Untuk meresponi firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Ku Percaya Janjimu Ajaib. Kau nyatakan
kepada pewarta, aku persilakan. Shalom teman-teman, saya akan memberikan warta pada hari ini teman-teman. Untuk warta hari ini, terima kasih untuk para pelayan yang melayani pada saat ini. Tadi ada Rosi ya sebagai MC, ada Samuel dan Bang Filemon juga sebagai pemusik, lalu ada Kareta sebagai pembicara. Terima kasih untuk pelayanan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap aktivitas dan pekerjaan serta kuliah teman-teman yang melayani pada saat ini. Untuk pelayan di minggu depan, nanti kita akan infokan langsung ke para pelayan yang bertugas. Lalu untuk yang berulang tahun, wah teman-teman yang berulang tahun di minggu ini, aku tidak bisa sebutkan satu persatu. Sepertinya kalau feelingku sih nggak ada sih. Tapi buat yang mungkin kami terlupa, kami mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk teman-teman yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai setiap aktivitas, setiap sekolah, perkuliahan atau pekerjaan teman-teman yang berulang tahun pada minggu ini. Dan juga nanti kita akan kembali ke Zoom lagi teman-teman untuk pertemuan ataupun ibadah selanjutnya. Tapi tetap terus pantengin grup PNB. Nanti kita akan update terus di situ untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih teman-teman, juga untuk tim multimedia juga terima kasih untuk peran-peran pentingnya membantu dalam jalannya rekaman YouTube pada saat ini. Terima kasih dan juga Tuhan Yesus memberkati. Kita udah berada di akhir ibadah. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman boleh kirim persembahan kalian melalui GoPay atau apapun yang ada di atas sini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Kami Bawa Korban Pujian. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban penyerangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan, juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan, korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kepada Kareta untuk doa penutup. Kita akan menutup ibadah kita. Ibadah yang sejati adalah ketika kita pergi dan melakukan firman seturut dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa, kita tutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan buat ibadah kami dari YouTube ini. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Allah yang tetap memberkati kehidupan kami. Mari sama-sama teman-teman kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi dan sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Selamat hari Sabtu teman-teman dan sampai berjumpa Sabtu depan.